diri saya, nama Abdul Hajat, yang bertugas di SDIT Al-Qaromah mengajar pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah terpilih sebagai salah satu peserta PPG Kemendak Darjat tahun 2025 batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shodiqin Jember, yang pada hari ini akan membuat video praktek mengajar di kelas 5 SD dengan materi haji dan kurban untuk memenuhi daripada tes uji kinerja pada PPG Darjat Kemenag batch 1 tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pelaksanaan PPG tahun ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajah bertatap muka kembali untuk melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, siapin dulu kainnya. Beradu. Apa dulu ya? Abiyu Kiana Bakhtiar hadir. Adinda Salma Septiasi, Alif Hafiz. Baik, dibuka bukunya di halaman 205 di bab 9 tentang haji dan kurban. Halaman 208 tentang ibadah haji. Pengertian ibadah haji. Apa yang kalian ketahui tentang haji? Haji adalah merupakan rukun Islam yang ke-5. Rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, yang ke-5 pergi haji. Ya betul, haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Ibadah haji, bantu biasa untuk ibadah. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji
melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram, mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Setelah jumlah berubah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak 12 jari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh Muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan lanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjutkan. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Asal dari bahasa Arab yaitu hajja, yahujju hajjan, yang berarti qasada, yakni bermaksud untuk berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang berziarah kemana? Ke Ka'bah dan melakukan serangkaian sesuai dengan ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan, kita mimpi enggak berangkat haji, kepengen dong, kepengen seperti halnya orang-orang lain, seperti halnya Pak Haji Asep, Pak Haji Agus ya, yang sudah berangkat haji. Doakan semuanya orang-orang tua kita untuk berangkat haji, amin. Amin. Berziarah ke Ka'bah untuk melaksanakan rangkaian ibadah sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat. Maksudnya apa? Karena jauh, berapa hari kalau berangkat haji? 40 hari, makanya fisiknya harus kuat, tenaganya harus sehat, segala macam. Bukan hanya itu, tapi juga ada membutuhkan mental, keimanan yang kokoh, juga harta yang cukup. Kalau nggak ada uangnya, aku juga percuma, ya nggak bisa berangkat haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang beringkar atas kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu. Allahumma Maha Ghani, Maha Kaya. Ya, jelas Islam. Dia orang kaya, orangnya sehat, seperti halnya kawan bapak yang pernah diceritakan, sehat, kuat fisiknya, bagus badannya, ada uangnya, tapi kalau bukan Islam tidak wajib untuk haji. Yang kedua, balik. Apa balik? Balik apa? Batasan di dalam Safinah dijelaskan untuk laki-laki usianya 15, untuk perempuan 10-11 ya, artinya sudah bisa mengenal mana haram, mana halal, mana hak dan mana batil, udah dewasa lah artinya berpikirnya. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya haji harus berakal sehat, kaya, ada uang, Islam, tapi kalau tidak sehat akalnya, orang stres nggak wajib, apalagi orang ya sakit kegilaan nggak wajib haji. Dan terakhir manistal to'a, yaitu yang mampu manistal to'a.
Jelas itu harus ya, karena memerlukan perjalanan yang jauh, waktu yang lama, belum lagi untuk biaya yang berangkat haji, belum lagi kita anak-anak yang dirumahkan 40 hari. Bayangkan waktu yang sebentar apa lama itu? Wah, lama. Makanya membutuhkan dana ya, biaya yang cukup, baik itu untuk yang berangkat ataupun yang ditinggalkan atau di rumah. Zulhijjah ya, sampai dengan 3 hari selanjutnya yang disebut dengan hari tasrik. Kita di Indonesia ataupun di negara-negara lain di dunia yang Islam juga melaksanakan yang disebut dengan kurban. Dibuka di bab kurban, ibadah kurban, halaman 215. Boleh dibaca. Apakah keluarga korban? Yaitu menyembelih hewan, kambing, sapi atau unta pada hari Idul Adha, dilanjutkan dengan hari tasrik. Intinya apa? Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu, sebagaimana tadi yang digambarkan oleh kisah 2 nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai bentuk pengorbanannya, kalian bayangkan Nabiullah Ibrahim itu menikah dengan istri yang bernama Siti Sarah. Siti Hajar tidak memiliki anak, kemudian nikah lagi dengan Siti Sarah, memiliki anak namanya Nabi Ismail. Sekian lama mendapatkan pengen punya anak Nabi Ibrahim, sampai enggak punya anak, makanya dia menikah lagi dengan Siti Sarah atas persetujuan dari Siti Hajar. Setelah punya anak, dipitnah juga. Tadi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan tabir mimpi pada Nabiullah Ibrahim. Ya, diceritakan nanti kisahnya, videonya kita putar lagi. Ada sebuah cerita ya, yang lama nggak punya anak, anaknya diminta sama Allah untuk dikorbankan. Nabi Ibrahim gimana? Sebagai seorang makhluk, seorang nabi yang taat kepada Allah, apakah menolak? Tidak. Ya sudahlah, kalau memang itu menurutmu baik ya Allah, akan aku bawa ini anak Ismail untuk dipotong, disembelih. Itulah sebuah pengorbanan ya, inti dari pengorbanan. Ya, sama-sama kita simak video selanjutnya tentang kurban. Simak ya. Untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika ia hendak mengorbankan putranya, Allah melihat ketulusan dan ketaatan mereka. Tepat saat Nabi Ibrahim mengarahkan pisaunya ke leher Ismail, Allah mematikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah berfirman, inilah gantinya seekor domba untuk dikorbankan. Ternyata yang disebut Nabi Ibrahim adalah seekor domba yang sehat. Nabi Ibrahim pun sangat bersyukur dan mengorbankan domba tersebut sebagai tanda ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Kisah ini menjadi pengingat keikhlasan kepada Allah. Setiap tahun umat Islam memperingati peristiwa ini dengan selanjutnya yang tadi dijelaskan, di mana jamaah haji di tanah Arab melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 8, 9, 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Kita di sini bersama-sama sebagai muslim, yaitu berkurban atau melaksanakan hal yang bisa kita dapatkan dari pelajaran pelaksanaan haji dan kurban adalah ibadah haji membutuhkan pengorbanan harta dan tenaga yang besar. Maka dari itu kita pun harus giat dalam belajar dan mencari rezeki Allah Subhanahu
Yuk mari sama-sama di akhir ini kita bermunajat, kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk bab ini? Baik, kita akan refleksi sejenak dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan syafaat daripada beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
apa-apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus